Halo, selamat siang sobat kerja yang sudah menonton live ini ya. Selamat datang di podcast perdana kami, podcast Instruktur Bicara episode 1. Yeay. Oke, ini adalah episode yang sangat spesial karena Iya, Bang. ini adalah episode perdana kita. Oke, sebelumnya izinkan dulu perkenalkan diri ya. Nama saya Salman. Di sini saya sebagai instruktur Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon. Nah, di sini saya nggak sendiri nih. Di sini saya juga ditemenin oleh rekan kerja saya. Halo semuanya. Halo. Halo. Ya, Bang Sal, terima kasih. Saya Azmal hari ini akan menemani Bang Sal untuk membahas apa yang akan kita bahas di hari ini nanti. Ya. Oke, Bang Sal? Kira-kira teman-teman penasaran nggak kira-kira apa yang mau kita bahas pada podcast episode pertama ini? Mungkin Mbak Asmo sudah tahu temanya. Oke, jadi hari ini teman-teman kita akan membahas tentang suka duka. Ya, suka duka tentang karir di ini selama ini. Iya. Di sini kan kita ibaratnya masih baru ya, tapi walaupun baru sebagai CPNS di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, tapi sebetulnya kita kan sudah punya pengalaman kerja nih. Ya. Ya. Nah, di sini kan teman-teman mungkin yang nonton ada yang sedang nyari kerja, ada yang sedang udah kerja tapi pengen cari kerjaan lain misalkan ya, atau misalkan teman-teman di sini sudah bekerja hanya cuma ingin tahu aja nih informasi terkait dengan pengalaman kerja. Nah, di sini kita sharing-sharing aja mungkin ya, Bang Asmal ya. Boleh, Bang Sal. Oke. Nah, di sini kita ngobrol aja ya, Bang Asmal ya. Kita santai aja. Oke, Bang Asmal mungkin boleh diceritakan pengalaman kerjanya sampai hingga titik ini seperti apa. Oke. Terima kasih, Bang Sal. Jadi, sampai di titik ini, ya teman-teman, pertama-tama itu sebenarnya saya mulai dari awal kuliah, pas sampai di akhir semester ya, sebelum skripsi itu, sempat langsung udah mulai tertarik untuk terjun di dunia kerja, kira-kira begitu Bang Sal. Nah, untuk pertama hari itu, kesempatan berkarir saya, itu berkesempatan di hotel yang ada di Kota Ambon. Nah, untuk sekedar gambaran, hotel itu sekarang hotel bintang 3. Nah, di situ saya awal pertama kerja itu sebagai resepsionis. Nah, untuk resepsionis itu kira-kira saya jalannya sekitar 6 bulanan aja. Oh, 6 bulan. Iya, sekitar 6 bulannya. Nah, selama itu mungkin ya orang kerja pasti capek lah. Iya. Iya, pasti capek. Nggak ada yang instan di dunia ini. Jadi, coba jalanin saja untuk yang 6 bulan pertama. Nah, sebenarnya di hotel itu enak, teman-teman. Kerjanya cuman mungkin ada beberapa pertimbangan sehingga harusnya saya bisa lanjut. Tapi saya memilih untuk tidak lanjut. Nah, kemudian saya resign dari situ. Nah, setelah resign, saya pergi coba melamar lagi. Saya melamar kebetulan dapatnya di supermarket. Ya, supermarket. Di situ supermarketnya lumayan lah untuk kelas menengah sampai ke atas lah, istilahnya kayak gitu. Nah, di situ ya nggak ada yang instan. Iya. Tetap capek. Bahkan ya saya rasa lebih capek lah daripada waktu kerja di hotel itu, Bang. Iya. Tantangannya ada. Iya, ada. Tapi uniknya, di situ saya bertahan yang lebih lama. Oh, gitu. Apa yang membuat Bang Asmal bisa bertahan lebih lama di situ? Oke, jadi awal-awal tuh pas hari pertama kerja memang rasanya ya kaki-kaki sakit lah. Pertama-tama itu. Nah, pas hari kedua mau pergi lagi untuk kerja, itu dalam hati saya berkata, mau pergi lagi apa enggak ya? Atau stop aja ya? Kayak gitu. Tapi akhirnya ya saya melangkah lagi untuk kerja.
nggak rasa, ternyata bisa berlanjut sampai sekitar setahunan lebih. Nah, bahkan berhentinya waktu mau ujian skripsi, baru coba saya berhenti dari situ. Ya memang sulitnya di perusahaan-perusahaan yang mungkin perusahaan dagang ya Bang Sal. Iya. Nah itu mungkin susahnya ya memang disiplinnya harus tinggi. Jadi di situ ya cukup belajar juga tentang disiplin. Terus Iya. tanggung jawabnya harus besar. Nah buat teman-teman ya yang mau kerja di manapun, intinya ya memang kita harus perlu disiplin sama tanggung jawab. Gitu mungkin Bang Sal. Nah terus habis itu baru deh lanjut lagi. Setelah wisuda baru kerja lagi. Iya. Di retail lagi kayaknya. Di retail, iya. Nah sampai akhirnya berhenti pas mau masuk di sini. Di retail yang baru ini berapa Iya. lama? Di retail yang baru ini sekitar 6 tahunan. Karena Iya, 6 posisi tahunnya. sebagai Terakhir itu sebagai supervisor. supervisor. Ya, kira-kira gitu Bang Sal. Oke, Bang Sal berarti sendiri gimana? oke. Wah, menarik ya dari cerita dari Bang Asma ini. Perjalanannya sangat luar biasa. Iya, lumayan. Oke, kalau dari saya sendiri sih, saya lulus dari S1 tahun 2020. Dimana pada saat itu kan lagi hektiknya COVID ya, Bang Asma. Dimana cari kerja itu sangat-sangat menantang lah. Ya. Gitu ya. Kalau misalkan enak ya kerja di perusahaan besar, pasti gajinya besar, lingkungannya enak. Tidak seperti itu sih. Iya. Kadang ada beberapa aspek yang mungkin tidak sesuai sama ekspektasi kita. Misalkan, oh gaji oke nih, tapi misalkan lingkungannya kurang sesuai lah dengan keinginan kita. Atau begitu pun sebaliknya nih, lingkungannya enak, tapi mungkin dari segi benefitnya tidak terlalu kompetitif dibanding perusahaan lain. Iya. Itu kan pilihan ya, pilihan. Tapi karena saya punya tujuan gitu ya, saya pengen terus berkembang, akhirnya saya tidak stuck di satu tempat. Seperti itu. Nah, untuk Bang Asma sendiri, mungkin apakah sebelumnya punya perencanaan terkait? Ini unik sih Bang Sal. Sebenarnya waktu untuk yang ASN ini kan kebetulan kan waktu ini kan ya baru pertama kali lah mencoba di sini. Walaupun memang seperti Bang Sal juga bukan prioritas juga ya. Ya, berarti tes pertama. Iya, tes pertama terus iya. Nah, ini uniknya di sini. Waktu saya pulang nih, kan waktu pekerjaan terakhir saya waktu di retail itu, Bang. Nah, pas saya pulang waktu shift malam kebetulan hari itu. Iya. Nah, waktu itu pas sama kejadiannya tuh lagi kampanye lah, kampanye wali kota untuk periode terbaru kan. Nah, saya pulang. Kemudian ada salah satu kandidat wali kota itu kebetulan dia lagi bentuknya waktu kampanye itu seperti seminar lah teman-teman. Yang diadakan di daerah Paso. Nah pas saya lewat gini, ini kok masih rame padahal itu udah jam 10:30 malam lah Bang Sal hari itu. Nah terus waktu itu ya sudah kebetulan saya harus singgah kayaknya. Saya coba singgah kayaknya ini menarik. Nah terus saya lihat dan memang waktu itu luar biasa sih untuk visi misi dari wali kota itu sendiri. Jadi ada beberapa program prioritas, 17 program prioritas. Nah, dalam hidup ini sebenarnya agak ini sih dari calon-calon pemimpin sih kalau seandainya punya visi misi yang bagus, itu tetap tuh menarik. Nah, pas itu kebetulan ya sudah periode pemilihan itu orang itu dapat, Pak Wali Kota itu dapat. Yang sekarang. Iya, yang sekarang itu dapat. Nah, dari situ ya awalnya saya sempat ragu sebenarnya buat keluar dari tempat lama. Cuman karena figur orang itu luar biasa, hanya ya sudah saya coba. Dan memang sejauh ini saya lihat bahwa hal-hal yang
berkaitan dengan beliau itu positif, Mhm. jadi saya tambah semangat. Hanya ya sudah, kebetulan saya di pemerintah Kota Ambon juga, dan mungkin sejalan. Dan semoga kedepannya bisa makin positif lah Iya, perkembangannya. ya. Gitu Bang Sal kira-kira. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti Bang Asmal ini kenapa ikut CPNS karena terinspirasi dari wali kota Ambon saat Iya, ini ya. wali kota Ambon saat ini. Dan alhamdulillah sekarang kan bisa berkontribusi kan. Iya, Itu. Nah mungkin untuk teman-teman nih yang saat ini lagi nonton live, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat ya. Jadi nanti kita bacakan pertanyaan dari teman-teman. Nah, di sini kan tujuan kita ingin menginspirasi ya teman-teman yang mungkin lagi bingung tujuan masa depannya pengen jadi apa sih, iya, atau misalkan pengen cari tips buat gampang keterima di perusahaan ataupun di manapun lah dia pengen bekerja. Kira-kira menurut Bang Asmal hal penting apa yang perlu disiapkan nih oke Bang kita Sal. sebagai calon pencari kerja? Jadi gini Bang Sal, eh, yang paling penting itu kan sebenarnya yang harus dimiliki itu pertama sekali itu adalah skill. Hmm, Ya, skill pun itu teman-teman terbagi atas dua jenis. Ada soft skill sama ada hard skill. Sebelum kita ini hard skill itu ya apapun itu mengenai kalian punya apa namanya? Punya spesialis lah. spesialis lebih ke Iya, teknis spesialis. Teknis. pekerjaannya ya. Iya, Bang Sal, betul. Tapi untuk soft skill itu yang jauh lebih penting dari semuanya. Kalau ingin sukses, itu soft skill-nya harus benar-benar luar biasa sih. Apa? Kalau soft skill itu kayak ini, jujur. Jujur, Iya. Kemudian harus disiplin. disiplin, Nah, sama tanggung jawab. tanggung jawab. Itu tiga yang paling utama Bang Sal, Oke, kira-kira. Jadi untuk hard skill itu sebenarnya bisa dilatih. Cuman untuk soft skill itu benar-benar hal yang harus ditanam sejak dini. oke. Ya, mungkin itu sih Bang Sal. Ya, iya. Saya setuju sih sama Bang Asmal. Karena saya dulu memang berada di posisi sebagai seorang personalia HRD lah. Ya, Itu ya, dimana kita sebagai seorang rekrutmen ketika mencari seorang calon karyawan, hal pertama yang dilihat itu dari attitude-nya, dari soft ya, skill-nya tadi ya. Makanya untuk zaman sekarang kan cari orang pintar gampang. Ya. betul Bang Dan susah Sal. itu justru cari orang yang 3 poin yang tadi Iya. sama itu ya. Jujur, Tanggung tanggung jawab jawab, sama disiplin. sama disiplin. Ya, Itu sulit sih. sulit. Itu. Nah itu mungkin modal utama ya teman-teman harus punya sikap atau soft skill. Itu. Terus mungkin menambahkan ya, Iya, kita juga harus punya kemampuan adaptif, betul Bang Sal. adaptasi. Karena apa? Karena ketika kita terjun di suatu bidang, pastinya kan kita harus cepat menguasai bidang tersebut. Ya, Itu kayak misalkan Mbak Asmal terjun ke dunia retail, berarti kan teknis terkait retailnya harus segera dipelajari kan. Tuh. Gak mungkin kita sebagai seorang perusahaan gitu ya, menunggu dulu karyawannya siap dulu baru kerja, enggak kan. Tapi kita sebagai pekerja dituntut supaya bisa langsung kerja kan. betul Bang Sal. Itu. Terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ada ya? Oke, nah Bang Asmal kan berarti tadi pernah di hotel, pernah di retail juga gitu ya. Kira-kira apalagi Bang Asmal tadi sudah berada di posisi supervisor ya. Ya, Pastinya kan sudah harus bisa menilai individu atau timnya. Nah, kira-kira apa ya? Hal apa sih yang bisa Bang Asmal titipkan pesan nih ke teman-teman supaya bisa bekerja dengan baik di bidang apapun lah seperti itu. oke Bang Sal. Terima kasih. Jadi teman-teman, hal yang perlu dikuasai
dimanapun kita berada. Soft skill yang pertama itu memang adalah kejujuran. Kejujuran, kemudian disiplin, kemudian yang paling penting tadi juga itu termasuk yang ditambahkan sama Bang Sal itu adaptif. Banyak sih Bang Sal, orang itu kalau kerja selama ini kan hanya mementingkan gaji lah. Nah, itu. Gaji, setiap pelamar yang ini sih pengalaman ya, itu pasti ditanya dulu gajinya berapa. Nah, saking memikirkan gaji, itu kadang-kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya kinerja kita itu bagaimana. Nah, jadi mungkin ya untuk nasihat aja sih, eh, kalau kita kerja itu fokus di cari ilmu dulu. Cari ilmu dulu. Ya, Sarap cari ilmu. ya, sarap ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, semakin saraf ilmu sebanyak-banyaknya, otomatis kan ilmu kita tambah banyak. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengeluh dulu. Untuk, ya mungkin wajar lah, manusia kan pasti ada keluhannya kan Bang Sal. Iya. Cuman untuk pertama kerja, 1 tahun pertama, kalau mau kerja lama nih, 1 tahun pertama, terus 2 tahun pertama, itu fokus dulu ke menuntut ilmu. Serap sebanyak mungkin informasi yang ada yang pernah kita dapat. Nah, suatu saat itu nanti berguna, Bang Sal. Buat jenjang kita ke depannya nanti. Kalau uang itu bisa habis. Oh, bisa Nah, habis. hari ini kalau dipakai pun 2 hari kemudian kalau nggak kontrol bisa habis. Bisa habis. Tapi kalau informasi itu informasi kemudian ilmu yang kita dapat. Nah, itu besok-besok dia punya manfaatnya lebih lama. Gitu kira-kira Bang Sal. Kalau Bang Sal sendiri mungkin mau nambah ada. Kalau dari saya sendiri hampir sama sebetulnya ya. Kalau anak zaman sekarang itu kan apa ya? Menurutku lebih sensitif. Ya. Artinya ketika tidak sesuai ekspektasi nih, pilihan pertama resign, keluar, seperti itu. Padahal kan yang tadi Bang Asma jelaskan, kita di tahun pertama, tahun kedua itu fokus dulu belajar. Betul. Ya. Fokus dulu Oke, belajar. mungkin secara gaji masih kurang nih, gitu ya. Tapi kan di lain sisi kita harus bisa nyerap ilmu. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita cari bidang pekerjaan baru, secara posisi bisa lebih tinggi lah. Iya. Seperti itu. Ya, supaya lebih tinggi. Jadi harus tadi adaptif, terus juga harus punya daya tahan kali ya. Iya. Artinya jangan tambah satu ya daya tahan. Iya, daya tahan. Sama jangan baper. Iya, jangan baper. Sekarang kayak baper betul sekali ya. Semakin hari ini kayak orangnya semakin baper dan banyak kayaknya. Terus jangan bandingkan pekerjaan kita sama pekerjaan orang-orang yang ada di sosmed, TikTok. Tetap bersyukur. Betul sekali. Ya, mungkin dari teman-teman nih ada yang mau ditanyakan yang sekarang lagi ikut join live ya. Kita ada waktu 8 menit lagi ya sampai pukul 12. Mungkin ada sesi pertanyaan dari rekan kerja, sobat kerja yang sekarang sedang menonton di live. Oke, sambil mungkin menunggu pertanyaan ya Bang Sal. Nah, coba buka sedikit lah Bang Sal, pengalaman tentang jobdesk Bang Sal waktu di mana? Di retail lah. Oh, di retail. Ya. Oke. Untuk di retail sebetulnya secara posisi jabatan itu 11-12 sama posisi jabatan sekarang ya. Oke. Kalau di sini kan namanya instruktur kali pertama. Kalau di posisi jabatan sebelumnya di retail itu, iya, aku sebagai trainer. Oh, sebagai trainer. Kesamaannya apa? Kesamaannya ya sama-sama mengajar. Oke, cuman bedanya kalau waktu dulu saya mengajar untuk calon karyawan baru, untuk karyawan yang sudah lama bekerja mau ingin naik jabatan, biasanya kan harus dikasih proyek dulu ya. Iya, betul. Seperti itu. Ataupun karyawan existing, karyawan yang sudah ada, ketika ada produk baru, ketika ada sistem baru, kita yang ajarkan. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu gambaran di jobdesk yang itu ya sebelumnya. Luar biasa ya Bang Sal. Berarti untuk instruktur ini sih
harusnya enak ya Bang Sal. Dapat Ya, yang mungkin sesuai ya. ya plus minus lah ya, enak ya enak seperti itu. Tapi ya sejalan aja sama visi tujuan jangka panjangku lah. Karena aku pengen kerja di bidang pendidikan, walaupun tidak di sekolah, tapi kan sama-sama mendidik juga ya. Cuman bedanya mungkin kalau di Disnaker ini kan kita mendidik calon pekerja nih Ya, yang sedang mencari pekerjaan, butuh skill, kita latih. Nah itu kan mulia juga kan, mulia Bang. mulia sekali seperti itu. Itu sih. Kalau Bang Asma mungkin? Kalau di retail sih Bang Sal, kalau Bang Sal di trainernya ya, Ya, saya bagian operasionalnya. operasionalnya. Iya, operasional itu ya yang penting kita bisa manage lah Bang Sal. Kuncinya di manage sih. Kalau untuk level untuk leader ke atas ya, manage itu yang penting. Apapun yang terjadi, ya ada kadang-kadang ya anak-anak ini kan banyak dramanya juga. Ya, Kadang ada yang betul-betul health mental, ada yang memang bad mental. Jadi siasatnya gimana untuk menghadapi yang bad mental tadi? gimana tuh? Nah itu benar-benar harus oversharing sih. Oversharing. Ya. Jadi sebenarnya untuk hal-hal teknis itu non teknisnya lebih banyak. Oke. Jadi harus pintar-pintar lah. Kadang-kadang kayak tim kita nih kurang semangat, itu pasti ada masalahnya. Jadi ya jadi leader yang bagus itu sebenarnya yang bisa terbuka. Nah, selain kita harus tegas, tapi kita juga harus terbuka. Nah, manage itu yang penting sih. Kemudian baru jalan ke hal-hal yang menunjang tujuan perusahaan. Nah, bagaimana supaya sama-sama enak. Supaya inilah simbiosis mutualisme antara kita sama karyawan. Ya. Jadi kalau seandainya karyawannya udah termanage dengan baik, otomatis untuk memacu tujuan perusahaan itu gampang. Oke. Gitu sih Bang Sal mungkin. Ada hal nyeleneh gak sih, aneh sekali yang pernah Bang Asma tangani nih? Kasus aneh di timnya seperti apa? Ada nggak? Banyak sih harusnya. Cuman ini yang salah satu aja Bang Sal. Apa tuh? Jadi mungkin ya ada beberapa orang sih selama pengalaman ya. Itu memang waktu ya mungkin capek juga terus itu. Kalau kita di liburan kan kalau untuk hal-hal yang menyangkut ke retail itu kan liburan untuk yang masa tanggal merah nih. Itu karena ada batasannya ya bangsa. Iya. Nah, terus lebih apa namanya? Lebih protektif kalau di retail. Dia itu lebih protektif. Jadi kayak misalnya nih, apapun itu mengenai minta libur atau minta ada keperluan lain. Nah, itu kadang-kadang ya agak susah. Karena memang jadi jadwalnya itu jadwal kerja, jadwal shift pun itu padat. Oke, karena sistemnya sistem shift ya. Jadi kadang-kadang nih ada nih sampai berbohong nih. Berbohong untuk mendapatkan hak libur yang lebih gitu. Iya. Nah, sebenarnya itu teman-teman itu nggak perlu sebenarnya. Itu hanya perlu terbuka aja buat buat atasannya ya. Nah, kalau di ini kan sama ya, ada sistem birokrasinya. Ya. Nah, jadi seandainya di atas leader, di atas supervisor, itu ada yang lebih atasnya lagi, atasannya ada lagi. Nah, kalaupun nanti urgent menurut teman-teman, ya hindarilah kebohongan. Banyak itu sekali yang kebohongan, itu unik sekali sebenarnya. Ya. Nah, mungkin ya kalau memang keperluan atau hajat lah, itu kalau bisa jangan bohong. Ya. Nah, bohong kan nanti urusannya sama Tuhan juga ya Bang Sal. Betul sekali. Dosa ya. Dosanya kemana-mana kan? Iya, kemana-mana. Akhirnya gitu sih Bang Sal. Iya. Iya sih, aku juga kan kadang apa ya paling menyebalkan kalau misalkan rekan tim kita itu sudah berbohong. Iya. Kenapa? Karena
ketika sudah berbohong nih, ketahuan sekali kan rasa trust kita jadi luntur kan, jadi susah. Betul. Itu. Oke, mungkin berhubung waktunya sudah mau habis, boleh dikasih motivasi mungkin untuk teman-teman nih yang sedang cari pekerjaan ataupun sedang memikirkan untuk pindah haluan gitu ya. Kira-kira tipsnya seperti apa? Kita harus menjadi pribadi seperti apa? Seperti itu. Oke, Bang Sal duluan kayaknya. Oh gitu. Enak ini kayaknya. Lempar aja. Oke, kalau dari saya, dari sudut pandang seorang HRD, Iya. ya, yang pertama kali kita nilai ya ketika masuk ada pelamar itu adalah rasa kemauan untuk belajar yang sangat tinggi. Itu. Dan kejujuran atas dirinya sendiri. Ya. Tuh, maka dari itu nih untuk teman-teman yang sekarang lagi proses seleksi kerja gitu ya. Hal pertama yang mungkin harus disiapkan adalah coba kenali diri sendiri dulu. Oke. Itu. Kenali diri sendiri ya. Betul. Poin pertama itu. Iya, kenali diri sendiri dulu. Harus tahu nih apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Itu. Apa sih yang menjadi kegemaran kita seperti itu. Jangan sampai teman-teman dipaksakan nih, misalkan posisinya sales, tapi secara pribadi teman-teman misalkan kurang suka komunikasi sama orang, misal gitu. Dia harus disesuaikan juga, harus kenal diri sendiri. Itu. Dan kemauan mau belajar. Itu. Mungkin dari Bang Asmal seperti apa? Menarik ya yang dari Bang Sal. Betul-betul harus kenal diri sendiri ya. Nah, kalau saya sih nambah sedikit saja Bang Sal. Mungkin ya setelah kita mengenal diri sendiri, ya. Nah terus setelah jalanin, hindarilah rasa bosan. Oke, hindari rasa bosan. Hindarilah rasa bosan. Karena kadang-kadang rasa bosan itu bisa membuat pemikiran kita itu jadi bodoh sebenarnya. Sebenarnya untuk rasa bosan itu nanti kalau bisa memproses ke hal-hal negatif. Kalau kita bosan, otomatis kita nggak akan mencari lagi zona yang di luar zona nyaman kita, nggak out of the box lagi. Nah, sedangkan kalau untuk perkembangan itu kita harus keluar dari zona nyaman kita sebenarnya. Jadi mungkin tambah satu lagi ya, hindarilah rasa bosan dan carilah tantangan di luar zona nyaman kita. Woi, luar biasa sekali Bang. Kira-kira begitu. Oh iya, sama satu lagi nambahin boleh? Boleh Bang Sal. Harus 2 aja nggak apa-apa. Harus mau banyak belajar. Iya. Karena apalagi untuk teman-teman yang masih bingung, kira-kira keunggulan saya apa sih? Gitu ya. Saya nanti mau jadi apa sih? Ya lebih baik banyak ikut belajar, banyak ikut pelatihan ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sekarang ada di Kota Ambon kan, ada ya di sini Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, ada balai latihan kerja juga. Betul. Nah, teman-teman bisa lah kepoin dulu minimal ya, ikut pelatihan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, mungkin untuk teman-teman nih yang pengen punya minat untuk belajar, gak ada salahnya buat follow dulu ya. Boleh. Sosial media kita. Di sini kita ada TikTok, namanya Instruktur Latas ya, instruktur.latas. Terus ada juga di Instagram. Ya. Instagram apa ya namanya saya lupa. Namanya instruktur.latas. Ya, kalau nggak saya. Oke, jadi harus banyak kepoin terkait dengan bidang pelatihan yang mau teman-teman tekuni, pelajari seperti itu. Bisa juga mengunjungi situs Siap Kerja ya? Siap Kerja. Siap Kerja. Saat teman-teman nih yang mau pengen keterangan surat kuning ya?
Surat angkatan kerja, angkatan kerja. Nah, antar bisa kerja, di situ antar kerja juga. maksudnya. Atau misalkan mau ikut pelatihan nih, bisa juga cek di situ kan. Ya, betul. Itu. Wah, sebenarnya banyak sekali program pemerintah ya Bang Sa iya, buat banyak sekali. menunjang skill untuk mencari pekerjaan ya Bang Sa. Iya, apalagi sekarang kan informasi bisa didapatkan dari mana Ya, aja. betul. Bisa dari sosmed, dari TikTok, dari Instagram, atau dari website seperti itu. Jadi intinya kemauan ya ada di diri teman-teman masing-masing. Betul. Itu. Nggak kerasa Bang Asma udah jam 12. Oke. Ya. Oke. Nah, pertanyaan tadi sekaligus juga sebagai akhir dari sesi podcast episode 1 kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan ya, baru join beberapa waktu yang lalu, jangan khawatir ya, nanti teman-teman bisa juga cek siaran ulangnya di TikTok maupun juga di YouTube. Oh, ini disediain siaran ulang juga ya Bang Sa? Mantap. Ya, tinggal dikepoin aja. Terus untuk episode berikutnya juga nanti akan ada lagi. Oke. Ya, kapan itu Bang Sa? Instruktur yang lain yang sangat seru juga. Oke. Tuh. Terkait kapan, jam berapa, dan lainnya bisa kepoin ya nanti ya informasi berikutnya. Oke. Jangan lupa follow ya teman-teman untuk akun TikTok Instruktur sama Instagramnya Instruktur. Instagramnya Instruktur itu Instruktur Latas 2024. Kemudian Instagramnya ya. Nanti TikToknya instruktur.latas. Oke. Mungkin itu Bang Sal yang perlu kita sampaikan hari ini ya. Sekian untuk episode kita pada hari ini. Jangan lupa untuk kepoin terus sosial media kami. Terima kasih. Selamat siang. Dadah.